Ya, selamat siang pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kembali saya akan mengulas sebuah alat ukur kelas konsumen. Namun tentunya alat ini menurut saya adalah sangat berguna bagi Anda yang berkecimpung di dunia elektronik atau elektrik sekalipun. Karena apa? Di sini alat ini bisa mengukur daya dari penggunaan suatu alat. Tentunya alat ini dirancang untuk mengukur tegangan AC ya. Digunakan untuk mengukur daya AC 220 PLN. Menurut spesifikasi, alat ini bisa digunakan hingga 250 volt dengan batas maksimum penggunaan daya itu nggak boleh lebih dari 20 ampere. Jadi cukup besar ya, gitu. Bayangkan berapa watt? Sekitar kapasitas maksimum dari alat ini adalah 4400 watt menurut versi pabriknya. Dan juga alat ini sebenarnya ada dua versi. Yang versi lebih besar dayanya itu menggunakan trafo CT. Dia ada kayak semacam gelang begitu yang digunakan untuk sampling arus. Jadi kalau yang saya punya ini versi maksimum 20 ampere, alat ini langsung ya begitu. Di sini saya akan tunjukkan bagaimana cara wiring daripada power meter ini. Wiringnya sangat sederhana, di mana ada 4 buah terminal, masing-masing 1, 2, 3, 4. Sedang dengan skema seperti ini. Jadi ini adalah listrik dari strom masuk langsung kita skrup ke pin 3 dan 4, dimana juga pin 4 ini dikoppel ke out, sedangkan sebagai out satunya lagi adalah di skrup nomor 1. Ini langsung kita keluarkan, kemudian kita terminasi dengan menggunakan stop kontak gitu. Anda bisa memilih stop kontaknya seperti apa agar memudahkan dalam untuk digunakan sebagai alat ukur ya. Dengan demikian alat ini bisa dibuat portable atau dibuat dipasang di panel juga bisa, karena form faktornya memang dirancang sebenarnya untuk panel ya. Jadi seperti ini bisa kita buka, ini bisa kita buka aman, karena untuk bagian yang berbahaya sudah diamankan begitu. Ini agak susah ini untuk membukanya. Nah, di sini sudah saya buka seperti ini. Ini di sini saya kasih penanda ya, karena ada saatnya saya lupa, dan tentunya kalau lupa mana memang masuk mana yang keluar, agar tidak lupa maka kita beri tanda seperti ini. Kemudian saya cukup jelas ya untuk pengkabelannya sesuai dengan skema. Kemudian kita kembalikan lagi seperti semula. Kita balikan lagi seperti semula. Kenapa? Kemudian kita akan untuk mencoba bagaimana jika dari outputnya ini kita bebani. Ini sudah ada outputnya, saya terminasi dengan 2 buah stop kontak.
Di sini pertama yang akan saya coba adalah tentunya yang paling mendasar, bagaimana kalau kita gunakan untuk mengukur beban resistif. Di sini tersedia lampu pijar. Ini kapasitas watt tertera di sini 15 watt. Saya kira ini adalah lampu pijar 5 watt, ternyata 15 watt. Apakah benar? Daya yang diminta oleh alat ini sebesar 15 watt, maka kita coba langsung saja kita hidupkan. Beban menyala dan di sini ditunjukkan 15,97 watt. Tentunya kita kembali lagi, presisi dari setiap alat itu tentunya berbeda, namun tentunya tidak jauh-jauh dari spesifikasi yang tertera 15,916 watt. Bisa perhatiin juga faktor dayanya mendekati 1. Ini harusnya 1 ya, tapi kembali lagi alat dirancang. Kembali lagi, kemudian tegangan jala-jala 232, kemudian ada pemakaian arus sebesar 0,07 ampere. 0,07 ampere itu berarti 7 miliampere. Loh, kok hanya 7 miliampere, hanya 0,07 ampere, tetapi di sini 15 watt. Ingat, tegangan kali arus adalah akan menunjukkan daya. Kalau tegangan kali arus saja pada sistem AC tentunya akan hanya ketemu daya semu alias VA. Kemudian untuk merubahnya menjadi watt, maka dia harus dikalikan dengan power factor PF atau cos V. Cos V ini besarnya biasanya adalah 0, sekian. Tidak akan pernah lebih dari 1. Di sini ada juga penghitung counter kilowatt hour kWh. Di sini akan menunjukkan pemakaian berapa daya yang dipakai selama beberapa waktu. Kalau yang ini adalah daya sesaat, ini adalah daya berjalan sesuai dengan waktu. Di sini 50 Hz. 50 Hz seperti kita tahu adalah frekuensi listrik dari tempat kita. Tentunya kenapa ini di sini harus ada Hz segala gitu? Apa pentingnya gitu? Nah, dengan menggunakan power meter 6-in-1 ini sangat berguna kalau Anda memakai beban dari genset tentunya. Biasanya ini bisa digunakan soundman. Soundman atau sound system itu kan biasanya menggunakan genset. Nah, ini bisa kita pasang di panel sebagai panel, bisa di look at glance kalau istilah Inggrisnya begitu, bisa lihat secara sekilas itu bahwa sebagai panel untuk melihat secara sekilas itu bisa dipasang dekat dengan operator agar kita tahu berapa Hz, berapa frekuensi daripada sistem jala-jala, karena kalau misalkan lebih atau kurang hal itu tidak bagus karena bisa merusak peralatan. Begitu. Ini adalah versi daripada penyederhanaan dari skema yang ada di sini ya. Begitu. Jadi seperti ini saja, bahwa ini diukur tegangan berapa, kemudian arus yang mengalir berapa, kemudian mikroprosesor yang sudah dirancang oleh pabrik untuk mengerjakan semua tugas di sini akan melakukan perhitungan berdasarkan rumus dasar. Kembali lagi bahwa power VA adalah tegangan kali arus, sedangkan power watt tentunya adalah tegangan kali arus kali cos V. Dalam kondisi real, kondisi real tentunya bahwa VA akan selalu lebih besar daripada watt. Jadi kalau misalkan ini berapa VA ini, tentunya
tinggal kalikan saja dengan faktor daya, maka daya real atau daya nyata akan bisa diketahui gitu. Ini sekarang kita menggunakan beban resistif. Bagaimana dengan beban resistif lain? Kita coba dengan menggunakan solder. Kita bebani solder. Solder berapa watt yang dia akan watt daripada solder saya ini. Solder ini solder God ya. Ini God asli. Kalau nggak salah ini dulu tulisannya adalah 60 watt. Nah, ini masih ada 60 watt. Akan tetapi apakah benar solder ini memakan listrik 60 watt? Kita colokkan. Tunggu beberapa saat hingga stabil. Ternyata hanya 43 watt. 43 watt, lihat di sini, karena ini bebannya adalah berupa beban resistif. Tentunya power factor akan mendekati 1. Kita copot. Kemudian saya akan mencoba menggunakan beban lain. Ini bebannya kecil, ini hanya 5 watt. Di sini saya ada charger. Charger ini pada kondisi tidak dipakai, tidak menyerap daya. Kemudian saya akan menggunakan untuk ke HP yang saya gunakan untuk merekam ini, dan voila, kita dapatkan di sini dia memakan 4,4 watt daya, sedangkan power faktornya rendah 0,6. Hal ini dikarenakan di dalam rangkaian charger adalah rangkaian kompleks. Di dalamnya ada kapasitor, ada induktor yang semuanya bekerja akan menimbulkan beban kompleks. Jadi ini juga tidak bisa dikatakan resistif, bisa juga dikatakan beban induktif atau beban kapasitif. Kita sebut saja ini beban rumit. Demikian. Untuk selanjutnya yang terakhir, saya akan mencoba membebani power meter ini dengan menggunakan bor listrik. Berapakah watt yang akan ditunjukkan? Di sini saya punya bor listrik. Sini sudah saya copot dulu untuk pucuknya, karena untuk mengurangi kemungkinan yang membahayakan karena ujungnya tajam. Setelah itu kita coba nyalakan. Watt. Jadi penggunaan rata-rata ini menggunakan daya sebesar 100 watt. 100 watt. Dari Cosby ternyata power faktornya cukup bagus. Berarti di situ alat tersebut bagus karena Cosby-nya mendekati 1. Jadi demikian, jika Anda di pasaran menginginkan produk ini, saya pikir ini produk ini murah sekali ya, 200.000 rupiahan. Jadi bisa Anda dapatkan, dan ini sangat berguna bagi Anda jika Anda bekerja dengan listrik. Dengan tahu berapa watt daya yang Anda gunakan, hal itu akan membuat Anda akan merasa yakin bahwa Anda tidak menggunakan beban yang besar sesuai dengan spesifikasi daripada beban input. Dengan demikian akan menjadikan semuanya aman dan terukur.
Oke, untuk videonya saya akhiri di kesempatan ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf atas segala kesederhanaan di channel saya yang masih kecil ini. Semoga saya bisa mengembangkan channel saya hingga seperti channel-channel yang lain. Terima kasih sudah menyaksikan. Salam ngoprek.